mencintai apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita cintai? Kita akan bahas. Langsung aja kita akan bahas tentang mencintai apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita cintai. Ini sering menjadi jargon orang-orang, entah apapun alasannya, apapun tujuannya, sering diungkapkan agar kita dapat melakukan suatu hal nothing tulus, bisa mengerjakan suatu hal yang kita cintai tanpa beban, sehingga kita dapat melakukannya tanpa harus ada paksaan, yang kita sebut nothing tulus. Tapi problem yang sering terjadi, banyak hal atau keadaan, situasi, kondisi, apapun itu yang ngebuat kita dalam melakukan sebuah pekerjaan, kita terpaksa harus mencintainya atau membuat kita cinta. Agar apa? Agar kita bisa dapat passionate terhadap pekerjaan itu, agar kita dapat menjalaninya dengan sepenuh hati, meskipun sebenarnya itu bukan bagian dari kita atau bukan suatu hal yang kita senangi. Tapi lagi-lagi ini berbicara tentang perut yang lapar yang harus diisi, bicara tentang memastikan bahwa setiap hari perut harus terisi dan kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Kalau ditanya apakah saat kita melakukan sebuah pekerjaan yang pada dasarnya tidak kita cintai tapi kita lakukan dan kita masih bertahan situ, apakah salah? Jawabannya tentu saja tidak salah. Namun juga bisa salah. Tidak salah di saat kita merasa tidak punya pilihan lain, di saat seperti video sebelumnya kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk keluar dari zona nyaman sehingga membuat kita terkungkung di situ dan membuat kita ya harus stagnan di situ, harus terbatas di situ, sehingga membuat kita masih saja berada di situ. Jadi itu tidak salah. Namun menurutku yang kurang tepat adalah di saat kita berharap melakukan pekerjaan atau suatu hal yang kita cintai, tapi kita masih bertahan di suatu hal yang sebenarnya kita tidak benar-benar senangi, itulah problemnya. Jadi hal yang coba aku tawarkan di sini kepada teman-teman yang masih terjebak di sini, yang mungkin memang harus memantapkan diri, memastikan diri, jika memang ingin mengambil keputusan seperti statement mencintai apa yang dia lakukan, melakukan apa yang dicintai, maka pilihan yang terbaik adalah memutuskan apakah masih bertahan di sebuah pekerjaan yang sekarang atau memilih untuk keluar. Tapi lagi-lagi ketika bicara ingin keluar, apakah ada jaminan? Tentu saja tidak. Karena justru yang ada adalah kemungkinan praduga-praduga yang muncul, peluang-peluang yang lain yang muncul. Bisa jadi kita butuh waktu atau kita harus spare waktu kita yang lumayan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang kita cintai. Bisa jadi juga jika memang usaha kita udah sesuai, udah maksimal, ya aku selalu percaya sekali lagi bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi buat teman-teman yang masih mencoba untuk mencintai apa yang dilakukan, selalu berjuang, tetap bertahan saat kita belum memiliki alasan untuk bertahan. Dan itu tidak alasan untuk pergi maksudnya, dan itu tidak salah juga. Cuman yang perlu kita sadari, menurut aku tampaknya kurang benar di saat kita mengeluh akan keadaan, kita terkungkung, kita terbatas segala macam, tapi pada dasarnya kita sendiri tidak bisa memiliki kemerdekaan untuk pilihan kita, yaitu memutuskan untuk keluar. Jadi sebenarnya jargon-jargon ini sering diungkapkan orang untuk sebagai defense dirinya, untuk menjadi alasan kenapa orang itu harus tetap stay pada sebuah pekerjaan atau sebuah hal yang dia lakukan, biar dia on track aja jalannya gitu. Padahal ini juga kata-kata klise yang sering diungkapkan untuk orang untuk sebagai bahan bahwa aku pasti bisa, padahal tidak bisa. Coba aja jujur pada diri dan yakinkan pada diri sih yang paling pertama. Karena keputusan untuk berpindah pada tempat, terutama waktu yang udah cukup lama, itu cukup rumit dan cukup membutuhkan keberanian dan tanggung jawab yang besar. Contoh misalkan kita udah terlihat nyaman sama seseorang atau orang lain yang tidak begitu mengenal kita,
pasti pandangan mereka bahwa wah, si A nyaman aja ya di tempat kerjanya yang sekarang. Tapi sebenarnya yang dirasakan si A itu tidak nyaman. Dan tidak harus juga membagikan dan memberitahu ke orang-orang bahwa si A sebenarnya tidak nyaman, itu tidak perlu juga. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab pada diri sendiri, si A ini bertanggung jawab pada dirinya, dan bagaimana si A bisa merdeka atas keputusannya. Sebenarnya banyak fenomena sekali yang terjadi terhadap tentang cintai apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita cintai. Tapi aku ingin lebih spesifik biar pembahasan ini nyambung dengan sebelumnya. Jadi aku ingin kaitkan ini dengan sebuah pekerjaan. Karena sekali lagi ini banyak terjadi di sekitar aku, yang mungkin saja itu terjadi pada aku. Tapi aku selalu yakin sih apapun itu pasti akan jadi bekal buat kita ke depannya. Entah pilihannya nanti kita lanjut bertahan atau kita keluar. Tapi mari sama-sama kita meyakinkan diri dan memantaskan diri. Sudahkah waktunya kita mengambil peluang yang lebih besar, meskipun nanti hasilnya belum tentu sama, tapi kita minimal bisa bahagia akan keputusan kita sendiri. Karena hari kemarin adalah pengalaman, hari ini adalah aksi, dan hari esok adalah rencana. Maka untuk teman-teman tetap semangat, khususnya bagi teman-teman yang dilema di sebuah pekerjaan, meskipun sering memaksakan diri untuk membuat suka kepada hal yang dilakukan, tapi percayalah tidak ada suatu hal yang sia-sia. Minimal bisa menjadi pengalaman dan bekal kita ke depannya. Dan saya sangat aku apresiasi banget sama orang-orang yang sudah bisa memilih untuk merdeka atas dirinya dengan keputusan-keputusannya, meskipun mungkin saja peluang di tempat kerjaan lain, misalkan saat dia keluar atau resign, itu lebih kecil gajinya, tapi setidaknya dia suka dan cinta terhadap kerjaannya yang sekarang. Jadi sebuah dilema juga bertahan di gaji yang lumayan atau memilih untuk keluar di gaji yang kita mungkin nggak tahu atau fluktuatif. Tapi minimal apresiasi yang paling tinggi, respect itu terhadap keputusannya sih untuk memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Respect. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih yang telah menonton video ini. Langsung aja saya mau undur diri. Salam keren Normer Hafiz.